Jalan-jalan keliling Jakarta di malam hari pula adalah hadiah yang bisa gue berikan buat gue yang lagi suntuk banget mikirin tugas-tugas dan ujian yang makin dekat. Iya ya, kalau dipikir-pikir denger lagunya tadi, bintang kemana ya? Kosong amat langit. Jadi bertanya-tanya, penasaran nih gue. Kok bintang sekarang jadi jarang banget ya gue ngeliat? Padahal biasanya kalau malam dulu kecil tuh pasti sering lihat. Jadi penasaran gue sebenarnya mereka kemana? Terakhir lihat bintang, mungkin sekitar 3 minggu yang lalu di depan rumah. Kalau aku sih terakhir kali lihat bintang ya, mungkin berapa bulan yang lalu. Kalau di Bandung biasanya sih kelihatan, tapi kalau di sini nggak kelihatan sih. Udah lama sih, paling udah sebulan atau 2 bulan yang lalu. Beberapa minggu yang lalu, di mobil di daerah Serpong. Kelas 2 SD kalau nggak salah. Waktu itu di rumah di daerah Bintaro. Terakhir saya melihat bintang sudah cukup lama, mungkin lebih dari setengah bulan. Dan itu ketika saya sedang di jalan naik motor. Sampai detik ini saya nggak nyadar sama sekali dan tiba-tiba udah nggak ada aja gitu. Sadar sih. Nyadar udah lama. Nyadar sih. Nyadar. Iya, nyadar. Polusi udara Dari banyak kendaraan bermotor atau bermobil. Mungkin ketutup awan kali ya. Enggak. Kurang tahu. Soalnya gara-gara iklim. Kalau berdasarkan ilmu pengetahuan sih saya kurang tahu sih. Yang jelas tahu-tahu saya nggak pernah melihat bintang satupun di langit. Ditanya bintang kemana, pada bingung dan baru sadar kalau bintangnya nggak ada. Terus ditanya kenapa bintangnya nggak ada, bingung juga jawabnya gimana. Kayaknya gue harus nanya nih ke orang-orang yang tahu betul tentang keberadaan bintang saat ini dan kenapa gue tuh nggak bisa ngelihat kalau malam-malam. Nah, makanya gue bakal ke Bandung dan Sumedang. Ngapain di sana? Gue bakal ngobrol-ngobrol dan nanya-nanya sama orang-orang yang ada di Pusat Sains dan Teknologi Atmosfer Bandung dan juga orang-orang di Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Sumedang. Keduanya ini berada di bawah naungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Republik Indonesia. Gue bakal cari tahu sedalam-dalamnya kenapa gue tuh gak bisa ngeliat bintang sekarang. Tapi tenang aja, gue bakal ngajak lo untuk jalan-jalan ke sana. Mau tahu keseruannya kayak gimana? Ikutin aja terus. Tapi juga lihat ke atas kali ya. Siapa tahu di langit Bandung dan Sumedang ketemu bintang satu. Setelah gue tanya-tanya sama teman-teman gue dan gue keliling Jakarta, gue masih bertanya-tanya sebenarnya tuh bintang kemana sih? Dan gue memutuskan untuk wawancara ke salah satu peneliti di Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau LAPAN, Dr. Emmanuel Sungging. Dan berarti gue harus ke Kota Kembang karena dia kerjanya di situ. Jadi gue bakal ke Bandung, gue lagi nunggu bis sekarang dan ya udah mungkin kita menemukan bintang di Kota Kembang. Setelah 4 jam perjalanan melewati kemacetan kota Jakarta juga dan perbatasan di Bekasi, gue akhirnya sampai di Kota Kembang, Bandung dan penjelajahan gue siap dimulai. Nah, akhirnya gue sampai di Bandung, tepatnya di Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional di Pasar Bandung. Gue di sini ingin mencari tahu lebih dalam tentang keberadaan bintang dan juga dampak polusi cahaya. Dengan nanya-nanya nih dengan Dr. Emmanuel Sungging, salah satu ahli astronom di LAPAN. Mau tahu keseruannya kayak gimana? Ikutin terus. Tapi masalahnya sekarang ya kembali lagi adalah masalah polusi cahaya. Seolah kita akhirnya dibutakan oleh
cahaya yang begitu banyak yang datang ke kita membuat seolah-olah langit itu menjadi sesuatu yang asing. Nah, ini sebenarnya berawal dari revolusi industri itu mulai awalnya karena tadinya orang malam hari itu memiliki dalam melakukan kegiatan di malam hari mereka memerlukan cahaya lampu yang secukupnya ya untuk menerangi rumah, menyinari jalan tapi untuk di luar itu orang masih bisa lihat langit, ya kan? Nah, tapi setelah bahwa orang perlu juga melakukan kegiatan di malam hari, terutama kegiatan transportasi, kemudian di daerah perkotaan, itu menyebabkan langit malam jadi semakin penuh cahaya dan akibatnya kita menjadi sulit mengamati objek-objek karena lemah cahayanya. Padahal sebenarnya apa yang dilakukan ini sebenarnya hal-hal yang sebenarnya tidak perlu dilakukan karena mereka akan menerangi untuk lingkungan mereka sendiri. Nah, sebenarnya kita ada banyak cara untuk mengurangi itu. Misalnya, salah satu contoh adalah lampu yang tidak bertudung. Sebenarnya dengan membuat lampu yang bertudung sehingga dia hanya menyinari daerah yang di bawahnya, itu sudah cukup efektif dalam mengurangi polusi cahaya. Lampu kan hanya menyinari yang di bawahnya, tidak perlu menyinari ke atas. Yang ke atas itulah sebenarnya menjadi sumber polusi cahaya itu. Nah, ini misalnya, ini adalah salah sebuah peristiwa yang berlangsung di Amerika Serikat, di mana ada satu peristiwa pemadaman listrik yang berlangsung besar-besar yang berpengaruh pada puluhan juta manusia pada satu malam. Nah, itu sebelum dan sesudah. Tapi dan ada yang lucu di sini. Setelah mengalami pemadaman, ada yang nelpon polisi. Itu di langit ada apa itu? Kenapa? Ternyata apa? Mereka melihat Milky Way yang itu. Karena seumur hidup mereka belum pernah yang melihat yang namanya Milky Way, sehingga dianggap bahwa itu satu makhluk aneh. Jadi gue baru aja selesai wawancara dengan Dokter Emmanuel Sungging dan Dokter Gunawan mengenai keberadaan bintang dan polusi cahaya. Mereka udah paparin banyak hal dan betapa besar juga dampak polusi cahaya nggak cuman ke kelestarian alam di langit, tapi juga kehidupan kita sebagai manusia. Banyak hal sih yang gue pelajarin, banyak hal yang membuat gue terbuka. Nah, malam nanti gue bakal cari bintang nih pakai mata telanjang, pengen lihat di salah satu restoran di Bandung. Mau tau kayak apa? Ikutin terus. Setelah gue cek di Google Maps, perjalanan dari 8 Bandung menuju ke restoran yang gue tuju tuh nggak terlalu jauh, memakan waktu 30-45 menit lah. Nah, kayaknya sampai membunuh waktu menuju malam, gue mau istirahat dulu deh kayaknya. Capek nih 4 jam perjalanan dari Jakarta. Selamat malam, penjelajahan mencari bintang berlanjut. Dan kali ini gue bakal pergi ke daerah Dago untuk cari bintangnya di restoran gitu deh. Di mana ya kira-kira? Ikutin terus. Penjelajahan gue mencari bintang dilanjutkan. Setelah tadi gue wawancara dengan Dokter Emmanuel Sungging, gue kali ini pengen membuktikan sendiri sebenarnya masih ada nggak sih bintang yang gue bisa lihat dengan mata telanjang. Penasaran? Gue juga. Mari kita lihat. Skyline Best View Resto adalah salah satu restoran yang digadang-gadang sama banyak orang buat hangout ditemani dengan pemandangan apik Kota Kembang. Nah, gue penasaran sih sebenarnya cantik apa sih pemandangannya dari restoran ini.
sekaligus mencari bintang. Gue berharap sih gue ketemu, karena tadi sebelum gue berangkat tuh hujan. Jadi ya harap-harap cemas sih gue bakal ketemu atau enggak. Semoga dapet ya. Sekarang gue lagi ada di Skyline Best View Resto, yang kata orang Bandung ini salah satu restoran yang cocok buat lo yang ingin lihat pemandangan kota Bandung di malam hari, sekaligus ngeliat bintang-bintang. Dalam penjelajahan gue mencari bintang ini, gue nggak menemukan nih view bintang karena tadi aja sebelum gue berangkat itu sempat hujan. Jadi ketika sampai di sini, itu gue cuma disuguhkan dengan pemandangan kota Bandung yang sedikit berkabut dan nggak ada bintang. Gue masih bakal makan di sini, jadi semoga ada perubahan cuaca, setidaknya ada bintang 1 atau 2. Ya udah, kalau gitu gue makan dulu ya. Selamat makan. Oke, gue udah makan, gue udah kenyang sambil menanti bintang yang muncul at least 1 atau 2. Ternyata nggak muncul, dan yang bisa gue nikmatin hanyalah keindahan kota kembang Bandung di malam hari ini. Kayak yang di belakang gue ini banyak lampu, terus ya pokoknya cantik sih, tetap cantik. Tapi ya hati gue belum terpuaskan, penasaran sebenarnya bintang tuh masih ada atau enggak. Jadi gue berharap gue bisa melihat 1 atau 2 bintang di Observatorium Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional di Sumedang. Mau tahu kayak gimana? Ikutin aja terus. Nah, normalnya perjalanan dari kota Bandung ke kota Sumedang itu memakan waktu 1 jam hingga 1 jam 30 menit menggunakan jalur darat. Seperti yang gue lakukan ini, dan gue saranin lewat jalan tol ya. Selamat pagi, penjelajahan mencari bintang berlanjut. Dan kali ini, gue sudah berada di Sumedang, tepatnya di Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer 8 Sumedang. Nah, kali ini, gue bakal diajak keliling dan bakal diajak melihat bintang lebih dekat lagi menggunakan teropong. Nah, tapi sebelumnya gue istirahat dulu kali ya, karena lumayan perjalanan dari Bandung ke Sumedang memakan waktu 1,5 jam. Jadi ya lumayan untuk merenggangkan kaki sebelum memulai aktivitas. Bisa naik tangga ya? C11 ya Pak? C11. Ya, ini C8. Oh, C8. Iya, pertama. Di depannya ini ada filter. Nah, dia mulai langsung mencari sinyal. Offset dulu. Offset dulu. Iya. Besok kalau ngeliatnya berarti dari situ? Ngeliatnya dari sini nanti. Ada bayangannya di sini. Oh, oke. Jadi diproyeksikan. Oke. Jadi nanti dipasang kertas sini untuk memproyeksikan dari citra ke kertas ini. Nanti kita lukis. Kalau ukurannya kecil biasanya dia tidak memiliki dampak terhadap bumi, namun jika ukurannya cukup besar, dia bisa memicu terjadinya flare. Nanti dari flare itu bisa mempengaruhi kondisi cuaca antariksa di sekitar bumi. Flare itu jadi kayak gimana sih? Jadi bintik hitam itu flare-nya atau enggak, jadi bintik hitam itu bisa mengindikasikan kemungkinan terjadinya flare atau ledakan matahari di permukaan. Matahari itu sebenarnya. Oke. Jadi perubahannya kayak gimana Pak? Kalau misalnya terjadi flare gitu? Perubahannya biasanya nanti dampaknya di cuaca antariksa, yaitu bisa mempengaruhi satelit-satelit komunikasi di orbit. Oh, jadi kayak error? Ada error sinyal, atau kalau di GPS bisa
tidak akurat ukuran GPS-nya, koordinat-koordinatnya seperti itu. Biasanya ledakannya tuh keprediksi nggak sih Mbak, atau tiba-tiba muncul sendiri? Bisa diprediksi. Jadi dengan mengamati si bintik matahari tadi, dengan mengetahui besarnya, posisinya, kita bisa memprediksi kira-kira akan terjadi flare dengan kekuatan skalanya seperti apa. Nanti bisa Terakhir kali flare apa? Kalau flare yang sangat besar itu terakhir terjadi sekitar tahun 2016-17. Sekarang matahari sedang di siklus minimum, jadi hampir tidak ada bintik dan tidak ada flare. Nah, siklusnya minimum itu karena bukan lagi musim penghujan kah? Oh bukan, jadi matahari itu punya siklus sendiri, yaitu setiap 11 tahun. Jadi 5 tahun dia maksimum, kemudian 5 tahun kemudian dia minimum. Dia ada siklusnya sendiri, tidak terpengaruh dari cuaca di bumi. Mungkin karena kita mulai dari siang supaya serangkaian acara kita bisa peroleh, kami ingin menyajikan yang pertama mungkin nanti jam 2 setelah pertemuan sudah Andre meeting, kita mulai dengan pengamatan matahari. Kita menggunakan teleskop Lund, di sana nanti ada pemandunya. Di sini ini teleskopnya ukuran kecil, jadi cocok untuk dibawa kemana-mana. Kalau yang tadi khusus untuk di tempat itu aja. Dan untuk teleskop ini biasanya digunakan untuk mengamati gerhana matahari atau hilal. Jadi mungkin bisa dilihat di sini ada kelihatan mataharinya. Boleh. Setelah gue berkeliling-keliling di area BPAA 8 Sumedang, gue mendapatkan kesempatan untuk melihat matahari. Bukan dengan teleskop yang ada di observatorium, tapi melihat matahari dengan teleskop Lund. Nah, teleskop ini sering digunakan oleh pemerintah untuk menentukan tanggal awal bulan puasa dan juga hari pertama Idul Fitri. Nah, ketika gue melihat itu benar-benar yang bulat banget, warnanya orange banget, dan ada sedikit awan yang menutupi warnanya hitam. Pokoknya seru banget ya pengalamannya ngelihat matahari pertama kali lebih dekat lagi dengan teleskop. Kemudian setelah itu nanti saya ajak ke galerinya 8 Sumedang. Nanti di sana bisa mengeksplor tentang profilnya 8 secara keseluruhan. Kemudian di sana juga ada produk litbangnya 8, ada DSS-nya dan sebagainya, itu yang real time bisa melihat data-data Santanu, ada Sadewa dan sebagainya. Kemudian juga nanti akan ditampilkan layanan untuk edukasi keantariksaan di sana. Kemudian ada salah satu contoh pengamatan gerhana matahari total yang waktu di Palu, nanti bisa dilihat video silakan, karena itu sudah diekspos, itu menjadi hak patennya 8. Kalau mau ngambil silakan. Nah, gerhana matahari total waktu kita ngamat di Palu ya, Parigi Motong 9 Maret 2016. Ini juga kita ngamat kondisi bulan terjauh dari bumi, kondisi bulan terdekat ke bumi. Ini ukurannya. Yang terjauh itu 406.000 km. Terdekat kita. Ini dihasilkan di Sumedang. Oh, diambilnya di sini. Di zaman modern ini, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Kemudian yang ketiga, karena tadi terkait dengan untuk pengamatan bintang dan sebagainya malam hari, itu kan terpengaruh oleh polusi cahaya. Di kami nanti ada alat untuk mengukur kecerahan langit, yang nanti akan bisa disut peralatannya dan datanya berapa sih kecerahan langit di Sumedang. Apakah masih memungkinkan untuk mengamati bintang seperti halnya di Bosca, itu kan isunya sudah polusi cahaya sudah sangat tinggi. Untuk pengamatan bintang dan sebagainya itu jadi menurun, itu kan hasil. Jadi ini kita ada satu alat yang bisa menunjukkan nilai dari kecerahan langit. Nah mungkin setelah itu teman-teman dari UMJ bisa istirahat sore, kemudian kita mulai lagi jam 6:30
nanti Saturnus dan Venus. Nanti pakai C11 ada di kubah sini. Ntar nanti pindah spot ke kubah sana. Nah ini yang teleskop punya Sumedang yang terbaru. C11. Nanti malam kita akan pakai ini. Ini beli teleskop ini dari mana Pak? Import atau import? Dari mana? Dari Thailand. Dari Indonesia belum punya. Kita selalu import. Ini yang mau dapat ini import. Untuk pindah. Nanti kita malam ngamat di sini. Nanti sudah diproyeksikan. Kalau ini enggak, nanti bisa langsung ke kamera, ke laptop. Nanti Bapak bisa langsung pakai eyepiece ya. Ke mata bisa, ke laptop bisa. Oke, untuk pengamatan malam ini karena terkendala cuaca, jadi objek yang bisa dilihat hanya bulan. Untuk bintang karena cahayanya cukup redup, jadi terhalang awan sedikit itu sudah tidak kelihatan. Jadi karena awannya juga sangat tebal, jadi hampir semua bintangnya nggak kelihatan. Kita mengamati pakai teleskop Lun yang tadi siang. Tadi siang kalau untuk mengamati matahari pakai filter di depannya, tapi karena sekarang untuk bulan filternya dilepas. Oh, oke. Ngamatinya caranya sama, lihatnya dari sini. Oh, karena sabit jadi cuma setengah ya, Kak? Ini lucu banget. Katanya bisa setengah ya, Kak? Bahkan sabit. Oh. Kan di langit juga segitu juga. Oh iya, kirain sabit beneran. Jadi bintangnya sama sekali nggak ada pasti, Iya, Kak? nggak kelihatan. Jadi kalau bintang itu kan karena cahayanya lebih redup daripada bulan, tutup awan sedikit aja dia udah nggak kelihatan. Karena ini sekarang awannya masih cukup tebal, jadi bintangnya nggak bisa kelihatan. Oke. Faktanya kita tidak bisa lihat bintang hari ini karena cuacanya tadi berawan seperti yang Kak Puan jelasin. Jadi mungkin kesempatan lain kali ya kalau kesini lagi gitu kita bisa lihat bintang. Cuma kali ini tadi kita dapat kesempatan ngeliat bulan sabit. Jadi kira-kira kayak gitu perjalanannya menjelajah bintang walaupun nggak dapat, tapi udah makin paham tentang dampaknya polusi cahaya, terus udah ngerti juga dampaknya keberadaan bintang saat ini gimana gitu. Jadi ikutin terus mungkin penjelajah besoknya. Dadah.